sebagai indigo spiritual, kan belum banyak masyarakat mengetahui apa sih sebenarnya indigo spiritual itu. Apakah di dalam spiritual itu ada tingkatannya? Iya, benar. Ada. Iya. Seperti apa itu? Jadi secara sederhana saya mencoba membaginya menjadi 7 tingkatan utama. Yang pertama, level 1 adalah orang yang tidak ingin taat kepada ilmu agama. Dia mengatakan Allah apalah ilmu agama. Itu enggak ada. Jadi dia berbuat jahat. Langkah kedua, ketika akibat dari perbuatan jahatnya sudah berubah, dia mulai merasa, kayaknya ada benarnya nih. Lalu dia mulai mempelajari agama. Oh, ternyata nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Artinya dia menjadi lebih baik dengan takut pada neraka. Tahap ketiga, sudah terbiasa berbuat baik kan? Dia mulai, aku nggak takut neraka lagi, saya mengharap surga. Nah, tahap keempat, ketika dia selalu setia beribadah dan sebagainya, dia makin dekat dengan yang kuasa. Akhirnya dia berbuat baik karena mencintai yang kuasa, tidak lagi mengharap surga. Nah, ketika dia intens menjalin hubungan dengan yang kuasa, maka dia akan sampai pada tahap kelima, yaitu memahami yang kuasa ada dalam dirinya juga. Nah, tahap kelima ini adalah tahap yang kritis. Mengapa dia bisa mengatakan akulah nabi? Wah, ini banyak ya. Bahaya, betul. Nah, kalau dia lanjut sampai tingkat ke-6, dia akan mulai melihat, oh ternyata yang kuasa juga ada dalam diri setiap makhluk hidup. Nah, setelah sampai di sini dia lanjut ke tahap ke-7, yaitu penyadaran semesta. Nah, penyadaran semesta ini mungkin yang kalau sudah sampai di sana dia ngerti itu apa. Jadi nggak usah terlalu jelas. Intinya adalah jangan sampai sombong. Kita gunakan tingkatan spiritual ini bukan untuk menilai orang sudah sampai di mana, tapi untuk menilai diri sendiri kita sudah sampai di mana. Kamu menyadari kamu adalah indigo itu kapan? Dari sekitar TK saya sudah tahu bahwa kenapa kayaknya guru saya bisa memahami guru saya. Jadi ketika saya mengajukan pertanyaan sering membingungkan guru TK, guru SD dan sebagainya. Dan saya melihat saya nggak puas. Masa sih jawabannya hanya seperti ini gitu kan? Apa contohnya? Contohnya adalah ketika saya bertanya apa itu Fata Morgana? Itu TK itu ketika TK. Jadi guru nggak bisa menjelaskan. Jadi akhirnya saya jelaskan, oh jadi Fata Morgana itu sebenarnya adalah pembiasan cahaya. Saya bisa ngomong pembiasan cahaya gitu kan. Gurunya bingung. Gurunya bingung, itu satu. Yang kedua, berlanjut berbagai keanehan. Banyak orang bilang, banyak orang kepada orang tua saya mengatakan pada orang tua saya, anaknya ini usia psikologisnya sangat-sangat tua. Waktu itu saya nggak ngerti apa maksudnya. Yang saya tahu memang itu benar, karena saya juga memahami tentang politik dan semuanya. Sampai suatu saat November 2011, ada seorang mengatakan, "Nel, kamu sadar nggak? Kamu itu indigo." Saya baru, apa itu? Ketika dipelajari ada salah satu teman, dia juga orang yang agak aneh. Jadi setelah dia jabarkan, saya anggap logis. Kemudian saya lihat cari referensi di internet, baru tiba-tiba ada satu suara, pantas saja. Gitu. Dari kecil mata ketiganya udah ditutup gitu ya. Terus setelah mata ketiga Leo ditutup, setelah itu Leo masih ada melihat makhluk-makhluk astral apa enggak? Mereka yang mata ketiganya terbuka dengan baik, dia akan mampu melihat makhluk astral ketika dia membuka mata seperti ini. Tapi yang terjadi pada saya adalah pada waktu bulan Desember tahun lalu dan bulan Maret tahun ini, baru-baru ini saya istilahnya seperti disapaan ketika sedang meditasi, karena saya menolong orang yang diganggu, jadi akhirnya diserang. Gimana ceritanya? Ketika di Bandung saya bertemu dengan seorang mahasiswi, dia orang yang sangat support, sangat aktif dengan teman-teman ujungnya heboh. Tapi saya lihat kok aura tuanya kuat sekali gitu kan. Dia mau nanya sama Riri, kalian jangan jujur ya. Gimana? Kayaknya ya. Badan itu ada yang aneh gitu. Kayak gitu nggak? Nggak apa sih, gue lagi gak enak badan aja kayaknya deh. Udah lama gitu gue ngerasa di sini tuh sakit gitu, udah enak aja badan. Kenapa? Kalau dia kayaknya aura tua kamu tuh sangat kuat sih. Kenapa sih? Kamu lihat apa? Kamu kenapa sih? Cuma gue ngeliatin dia tuh dibunuhkan oleh tua. Dan ternyata benar, dia diikuti oleh salah satu arwah leluhurnya. Ketika dia bilang, saya mau lepas, bagaimana caranya? Saya nggak mau dikungkung seperti ini, walaupun dia leluhur saya gitu kan. Lalu saya katakan, ya kembalilah pada ajaran agamanya, karena dia muslim ya, zikir, sholat dan sebagainya. Kalau saran aku mendingan kamu tuh banyakin berzikir, terus berdoa.
Terus juga sholat. Gitu ya. Masih coba di sahabat. Tapi ini juga bantuin ya. Ketika dia praktekkan, dia berterima kasih dan sepertinya makhluk ini marah besar. Akhirnya saya diikutin sampai ke Pontianak. Oh, Iya, jadi lintas pulau. Yang bisa lintas pulau itu makhluk yang kesaktiannya cukup tinggi. Jadi bisa lintas, bisa terbang di atas laut. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya saya nggak masalah. Kenapa? Kita kan punya aura ya. Kemudian kalau kita spiritual yang cukup mantap, kita akan ada lapisan pelindung lagi. Tapi masalahnya pada hari itu saya tiba-tiba muncul api emosinya nyala. Lagi emosi, oke. Iya. Ketika api emosi nyala sekejap saja, maka lapisan pelindung spiritual akan mudah ditembus. Begitu. Jadi makhluk itu mulai masuk sampai ke aura yang bagian tengah. Dia itu bentuknya ya seperti belalang sembah yang cakarnya 6, lalu kepalanya manusia dan berusaha menyobek lapisan aura, tidak sampai ke badan. Jadi sangat dekat. Jadi saya meditasi untuk melihat apa ini gitu, dan kok tiba-tiba badan sangat panas. Jadi seperti sistem imunitas, sama seperti bakteri. Ketika bakteri masuk badan kan badan panas. Imunitas. Ini juga ada reaksi tubuh berupa panas yang sangat tinggi. Akhirnya saya cek, oh ternyata ada di depan sini. Oh, lalu ya akhirnya saya sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Karena ini pengalaman pertama diserang seperti itu, dan masalahnya adalah kembali saya emosi. Artinya apa? Kalau kita mampu menjaga diri, kita selalu dekat pada yang kuasa, maka kita akan selalu dilindungi. Perlindungan nggak akan ditembus. Dan pada akhirnya makhluk itu sendiri gimana pada akhirnya? Iya, kan di rumah sakit. Iya, di rumah sakit pada akhirnya ya pergi, dan jujurnya setelah kejadian itu ya saya menjadi lebih mantap karena juga dapat kesadaran dari alam. Bayi belajar jalan pasti jatuh dulu. Artinya jangan takut untuk nolong lebih banyak orang lagi. Cuman ya jaga dirimu, jangan emosian. Terus dari kecapi sendiri, apakah kamu bisa untuk menyembuhkan orang, atau seperti apa itu manfaat dari kecapi yang sudah kamu usahakan? Alat musik bisa menyembuhkan orang nggak? Oke, jadi alat musik itu memang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang ya, secara penyakit fisik. Namun itu agak melelahkan. Jadi saya lebih concern ke penyembuhan spiritualnya. Seperti luka-luka batin yang dipendam lama, dendam, kebencian dan Sakit hati. Iya, itu sudah banyak kita praktekkan. Seperti apa itu? Nah, jadi musik yang saya hasilkan akan menjadi ada 3 tahapan. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah musik yang untuk mencongkel. Jadi seperti ingin menambal gigi yang berlubang kan kita harus bersihkan dulu, kalau nggak nanti busuk di dalam. Jadi congkel dulu. Yang kedua adalah penyembuhan, musik penyembuhan. Dan ketiga penguatan. Supaya dia ada sistem imunitasnya dan tidak kembali sakit hati lagi. Berarti dari 3 sistem itu suaranya berbeda. Agak berbeda, karakternya beda. Dari Leo sendiri udah pernah mencoba? Saya sudah sering memainkan musik spiritual ini, dan lebih banyak itu yang ngerti yang dari luar daerah. Terus berapa lama? Biasa satu orang itu sekitar setengah jam, tergantung tingkat egonya. Kalau egonya keras lama, kalau egonya lembut lebih cepat. Jadi misalnya setelah setengah jam untuk menyembuhkan, terus diangkat, gimana gitu rasanya? Iya, dia enggak. Gitu. Biasanya saya nggak tanya. Saya bilang, ya sudah selesai. Lalu biasanya dia akan mengatakan, wow, dan tata dia ngomong, saya nggak ngomong. Oh gitu. Boleh kalau nanti saya sakit hati, saya telepon lagi. Carinya Leo aja ya?